Saya yakin Bapak ikut juga dalam debat Pilpres kemarin ya. Bapak mengikuti perdebatan. Dari perdebatan itu Pak, tentunya Bapak punya persepsi, punya penilaian sendiri dari kedua capres tersebut Pak. Pak, kok Pak Jokowi begitu mikro, ya, begitu mikro setiap menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sementara Pak Prabowo makro. Nah dari kedua tokoh ini Pak, Bapak melihat Pak Jokowi maupun Pak Prabowo seperti apa nih Pak? Ya, melihatnya ada pemahaman lagi. Iya. Kalau yang disebut visi dan misi itu misalnya makro. Sebab dari visi dan misi yang ada kebijakan itu nanti penjabarannya itu sampai operasional. Itu bukan pada tataran yang disebut visi misi. Jadi yang benar ya mesti Pak Prabowo. Oke. Artinya berpikir makro, ya kan? Itu nanti dari makro itu akan banyak dijabarkan dalam berbagai teknis operasional. Gitu. Nah, rupanya yang menjadi ini Pak, yang menjadi jualannya Pak Jokowi adalah kartu sehat dan kartu sehat dan kartu miskin ya Pak. Ya. Nah, kartu pintar Pak ya, kartu pintar. Pak, bukankah itu program memang sudah ada secara nasional Pak? Kok? Ya. Saya juga heran gitu. Iya. Jadi saya sendiri di Jakarta kalau sounding itu beberapa dokter dan rumah sakit juga masih mengeluh sistem kartu Jakarta Sehat gitu. Keluhannya apa Pak itu? Ya ada yang belum dibayar. Gitu. Oleh Pemda DKI. Iya, terus lambat lah kan bayar. Jadi di sini itu sebenarnya kalau kartu itu kan cara. Jadi kalau Pak Prabowo mengatakan yang perlu ada duitnya dulu. Nanti bisa dibikin berbagai macam alternatif cara untuk memintarkan rakyat, untuk memberi rakyat agar sehat, itu bagaimana. Jadi kartu itu sebenarnya salah satu cara yang ya dari berbagai macam cara gitu loh. Menurut saya. Iya. Nah terus kalau ini Pak, belusukannya beliau ini gimana Pak? Apakah seorang presiden membutuhkan kerja-kerja belusukan atau seperti apa nih Pak? Sepengetahuan saya, kepemimpinan itu dibagi levelnya gitu. Jadi kalau kita menganalogikan di tentara, kapten itu kepemimpinan lapangan. Jadi dia di lapangan lebih banyak untuk prajurit lapangan. Keruangan untuk pembinaan itu lebih sedikit. Kalau sudah menjadi komandan batalion, itu sudah strategi. Mungkin 50-50. Oke. 50% lapangan, 50% militer. Terus naik itu lapangan menjadi kecil karena penentu kebijakan. Gitu. Kebijakan ini yang akan dijabarkan oleh satuan bawah. Gitu. Artinya Pak Pri ingin mengatakan bahwa ternyata yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini ya persis pekerjaan prajurit-prajurit yang berada di level operasional Pak ya? Saya tidak mengatakan gitu ya, tetapi logika secara teori seperti itu. Jadi saya udah di media itu ya, di media sudah ditulis bahwa dari beberapa eselon 2 dari DKI itu ketika paparan kita menyampaikan rencana kegiatannya itu pengalaman saya mesti diselipi 3, 4, 5 persoalan yang memerlukan keputusan. Itu kadang-kadang kepala dinas dari paparan itu juga bingung, nggak ada petunjuk, nggak ada keputusan gitu loh. Dan katanya udah kerjakan, saya akan keluar. Gitu tuh. Jadi betul-betul. Itu saya dengar, ini bentar ini ada yang cerita gitu dari Islam gitu. Bapak bayangkan Pak kalau cara seperti ini diterapkan untuk memimpin dan mengelola sebuah negara yang begini besar Pak. Saya yakin ini akan. Ya, nggak usah negara besar. Di DKI aja dirasani sama stafnya gitu loh. Bingung. Iya. Saya malah dengar ini bulan apa ini? Ini bulan Juni ya. Bulan Juni. Itu program anggaran itu masih sedikit yang dilaksanakan. Itu apa penyebabnya Pak? Berbagai macam hal. Yang beliau katakan sistem itu ya beberapa ya macet gitu loh. Beberapa macet. Malah ada sikap apatis dari bawahan gitu.
karena ya sikap-sikap yang tidak nguwongke gitu, tidak nguwongkan. Wong ada sampai terucap gubernur itu kalau di luar di media disebut merakyat, tapi kita ini yang bantu beliau kok nggak diuangkan. Itu sampai gitu loh. Iya, sampai gitu. Waduh, betul-betul gubernur pencitraan ya Pak ya? Nah saya nggak ngerti, tapi ada gitu. Ada yang masa iya. Tapi kalau yang ngomong itu lebih dari 2-3 dan itu eselon tertentu gitu. Sudah menjadi indikator Pak.